Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MD Pranata dengan NIM 22040220. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem tenaga listrik 2 yang berjudul Perhitungan Penurunan Tegangan dan Kehilangan Daya. Di mana bagian yang pertama yaitu jalur primer 3 fasa yang seimbang. Untuk yang pertama yaitu ada 3 fasa 3 kawat, kemudian ada 3 fasa 4 kawat, kemudian fasa tunggal dengan tegangan saluran ke saluran tanpa pentanahan. Yang keempat yaitu fasa tunggal dengan tegangan saluran ke netral pentanahan. Yang kelima yaitu 2 fasa plus netral open wide. Kemudian selanjutnya yaitu di mana ini sesuai dengan gambar ada 3 fasa 4 kawat dan juga 3 fasa 3 kawat. Nah, kemudian selanjutnya yaitu jalur primer tanpa 3 fase. Biasanya ada banyak sisi pada feeder primer yang belum tentu ada 3 fasa. Misalnya satu fasa yang menyebabkan jatuh tegangan atau voltage drop atau VD dan kehilangan daya akibat arus beban tidak hanya pada konduktor fasa tetapi juga pada jalur balik. Selanjutnya yaitu untuk subbab selanjutnya lateral 2 siklus tunggal fasa tunggal dengan netral yang tidak ditandai. Nah, asumsikan bahwa lateral satu fasa yang kelebihan beban akan diubah menjadi lateral 3 fasa 3 kawat dan seimbang dengan menahan beban konstan karena input daya ke lateral sama seperti sebelumnya, di mana persamaannya itu S1 flux sama dengan S3 flux, di mana 1 flux dan 3 flux masing-masing mengacu pada rangkaian 1 fasa dan 3 fasa, yaitu persamaannya ada akar 3 dikali Vs kali I 1 flux sama dengan 3 Vs I 3 flux, di mana U adalah tegangan saluran ke netral, oleh karena itu I 1 flux sama dengan akar 3 kali I 3 flux. Oke, next. Untuk voltage drop dalam 3 fasa lateral dapat dinyatakan sebagai persamaan VD atau voltage drop 3 flux sama dengan I 3 flux R cos theta tambah X sin theta. Dan dalam fasa tunggal lateral sebagai berikut, VD 1 flux sama dengan I 1 flux dikali KR dikali R dikali cos theta plus KX dikali X sin theta, di mana KR dan KX adalah konstansa konversi R dan X dan digunakan untuk mengkonversikannya dari nilai 3 fasa ke nilai fasa tunggal yang setara. Nah, berikut penurunan rumusnya yang tertera di PowerPoint. Nah, dari penurunan rumus di atas dihasilkan VD 1 flux per VD 3 flux sama dengan 2 akar 3, di mana daya yang harus dibebankan karena arus beban dalam konduktor atau satu fasa tunggal dan fasa 3 fasa yang setara adalah P losses atau PLS dikali 1 flux sama dengan akar 3 dikali I 3 flux kuadrat R. Kemudian diturunkan menjadi PLS 1 flux per PLS 3 flux sama dengan 2.0. Kemudian yang berarti bahwa daya yang disalurkan ke arus beban dalam konduktor 3 fasa tunggal adalah 2 kali lebih besar dari arus beban pada fasa 3 fasa yang setara. Selanjutnya untuk subbab lateral pentanahan tunggal 1 fasa 2 kabel. Nah, secara umum sistem ini saat ini tidak digunakan karena beberapa kelemahan berikut, di mana tidak ada arus pembumian dalam sistem ini. Nah, hal ini dapat dibandingkan dengan lateral seimbang 3 fasa 4 kawat dengan cara berikut. Karena input daya ke lateral sama seperti sebelumnya, atau S1 flux sama dengan S3 flux, atau Vs kali I1 flux sama dengan 3 Vs I3 flux, di mana menjadi I1 flux sama dengan akar 3 dikali I3 flux, di mana voltage drop dalam 3 fasa lateral dapat dinyatakan sebagai VD 3 flux sama dengan I3 flux dikali R cos theta plus X sin theta. Nah, dan dalam fasa tunggal lateral sebagai VD 1 flux sama dengan I3 flux dikali KR dikali R cos theta dan
plus Kx dikali X sin theta, di mana Kr dan Kx adalah konstansa konversi R dan X dan digunakan untuk mengkonversinya dari nilai 3 fasa ke nilai fasa tunggal yang setara. Nah, kemudian kita langsung saja selanjutnya. Untuk rugi-rugi daya akibat arus beban pada konduktor lateral pentanahan tunggal satu fasa 2 kawat dengan netral berkapasitas penuh dan lateral seimbang 3 fasa 4 kawat yang setara adalah pilosis I flux sama dengan 3 dikali I 3 flux kuadrat dikali 2R, di mana menjadi PLS 1 flux per PLS 3 flux sama dengan 6. Di mana kehilangan daya akibat arus beban pada penghantar lateral satu fasa 2 kawat yang ditanahkan tunggal dengan netral berkapasitas penuh adalah 6 kali lebih besar daripada yang ada pada lateral 3 fasa 4 kawat yang ekivalen. Kemudian selanjutnya yaitu pembahasan lateral 2 kawat satu fasa atau fasa tunggal dengan netral umum multiground, di mana seperti yang ditunjukkan pada gambar bahwa kawat netral dihubungkan secara paralel atau yaitu multiground dengan kawat tanah di berbagai tempat melalui elektroda tanah yang mengarungi arus di netral. Ia adalah arus dalam konduktor fasa, IW adalah arus balik di kawat netral, dan ID adalah arus balik di konduktor tanah ekivalen Carson. Menurut Marison, arus balik di kawat netral adalah IN zeta 1 IA, di mana I zeta 1 sama dengan 0,25 sampai 0,33 dan hampir tidak bergantung pada ukuran konduktor netral. Konstanta Kr kurang dari 2,0 dan konstanta Kx kurang lebih sama dengan 2,0. Karena DM yang saling bertentangan atau yaitu jarak rata-rata geometris timbal balik atau jari-jari rata-rata geometris atau GMR dari konduktor netral ekivalen Carson, di mana persamaannya yaitu VDPU 1 flux sama dengan zeta 2 dikali VDPU 3 flux, di mana zeta 2 sama dengan 2,5 sampai 0,33. Nah, untuk PLS 1 fluxnya yaitu zeta 3 dikali PLS 3 flux, di mana zeta 3 0,25 sampai dengan 0,33 juga. Nah, oleh karena itu dengan asumsi bahwa data dari Marison akurat, sehingga KR lebih kecil dari 2,0 dan KX lebih kecil dari 2,0. Kemudian VDPU 1 flux dan kehilangan daya karena arus beban dapat diperkirakan sebagai VDPU 1 flux sama dengan 40 dikali VDPU 3 flux. Untuk yang PLS-nya sama dengan 3,6 kali PLS 3 flux. Selanjutnya untuk pembahasan subbab yang selanjutnya yaitu lateral 2 fasa ditambah netral Y terbuka, di mana pada gambar ditunjukkan sebuah konduktor lateral yang terhubung Y terbuka dengan 2 fasa dan netral. Penghantar netral dapat dibumikan tunggal atau dibumikan ganda. Tetapi karena kekurangannya, netral yang dibumikan tunggal umumnya tidak digunakan. Jika netral dibumikan tunggal, semua arus netral berada di konduktor netral itu sendiri secara teoretis, sehingga dapat dinyatakan bahwa V sama dengan ZI, di mana VA sama dengan ZA dikali IA, kemudian VB sama dengan ZB dikali IB. Nah, untuk itu pembagian beban yang sama antara 2 fasa itu benar, dengan mengasumsikan pembagian beban yang sama di antara fasa. Lateral 2 fasa plus netral dapat dibandingkan dengan lateral 3 fasa yang setara dengan menahan beban total kilovolt ampere konstan. Oleh karena itu S2 flux sama dengan S3 flux, di mana 2 Vs I2 flux sama dengan 3 Vs I3 flux, di mana I2 flux sama dengan 3 per 2 I3 flux. Nah, pada analisis penurunan tegangan dapat dilakukan tergantung pada apakah netralnya di unground atau di multiground. Jadi jika netralnya di unground dan impedansi konduktor netral Z adalah 0, maka VD di setiap fase adalah VD 2 flux sama dengan I2 flux dikali KR dikali R cos theta plus KX dikali X sin theta. Kemudian selanjutnya di mana KR sama dengan 1,0 dan KX sama dengan 1,0, maka
VD 2 flux sama dengan I 2 flux dikali R cos theta plus X sin theta. Nah, atau kita bisa mensubstitusikan persamaan I2 flux tadi menjadi VD2 flux sama dengan 3 per 2 I3 flux dikali R cos theta plus X sin theta. Sehingga penurunannya menjadi VD2 flux per VD3 flux sama dengan 3 per 2. Namun jika netral tidak dibumikan dan impedansi konduktor netral Z lebih besar dari 0, maka VD2 flux per VD3 flux itu lebih besar dari 3 per 2. Kemudian oleh karena itu dalam hal ini beberapa tegangan yang tidak seimbang melekat. Namun jika netral multiground sama dengan Z lebih besar dari 0, data dari Marison menunjukkan bahwa PU-VD di setiap fase adalah VD-PU 2 flux sama dengan 2,0 kali VD-PU 3 flux ketika kapasitansi penuh netral digunakan. Dan menjadi VD-PU 2 flux sama dengan 2,1 kali VD-VU 3 flux. Ketika kapasitansi netral yang diperkecil yaitu ketika konduktor netral yang digunakan berukuran 1 atau 2 ukuran lebih kecil dari konduktor fasa digunakan. Kemudian untuk analisis kehilangan dayanya juga bergantung pada apakah netralnya unground atau multiground. Jika netralnya unground, kehilangan dayanya yaitu pilosis 2 flux sama dengan I 2 flux kuadrat dikali KR kali R, di mana KR sama dengan 3,0 ketika netral berkapasitas penuh digunakan dan KR lebih besar dari 3,0 ketika netral berkapasitas rendah digunakan. Oleh karena itu, jika KR sama dengan 3,0, maka rumusnya menjadi PLS 2 flux per PLS 3 flux sama dengan 3I 2 flux kuadrat R per 3I 3 flux kuadrat R. Nah, sebaliknya jika netral memiliki banyak ground, maka rumusnya menjadi PLS 2 flux per PLS 3 flux lebih kecil dari 2,25. Nah, berdasarkan data dari Marison, perkiraan nilai rasio ini adalah PLS 2 flux per PLS 3 flux sama dengan 1,64, yang berarti bahwa kehilangan daya akibat arus beban pada konduktor lateral 2 fasa 3 kawat dengan netral multiground kira-kira 1,64 kali lebih besar daripada yang terjadi pada lateral 3 fasa yang sama. Nah, di sini ada contoh soal yaitu pengumpan cepat 3 fasa memiliki impedansi 6 plus JW plus J20 ohm per fasa. Pada ujung beban, tegangan saluran ke saluran adalah 13,8 kV dan daya 3 fasa total adalah 1200 kW. Pada faktor daya yang tertinggal 0,8. Dengan menggunakan metode saluran ke netral, tentukan soal berikut, di mana sini ada 4 soal. Yang pertama yaitu tegangan antar saluran pada sisi pengirim pengumpan pada bus tegangan rendah gardu induk. Yang kedua, faktor daya pada ujung pengirim. Yang ketiga itu kehilangan tembaga atau kehilangan transmisi dari pengumpan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu daya pada ujung pengirim dalam kilowatt. Nah, untuk penyelesaian yang pertama yaitu karena dalam pengumpan ekspres arus saluran sama di awal atau di akhir saluran, di mana IL sama dengan IS sama dengan IR. Nah, untuk rumusnya P R3 flux per akar 3 VR line to line cos theta. Nah, sama dengan kita masukkan saja nilainya 1200 kW ya tadi di soal per akar 3 dikali tegangan saluran ke salurannya itu 13,8 kV. Kemudian dikalikan faktor dayanya yang tertinggal 0,8 sehingga hasilnya yaitu 62,83 ampere. Nah, kemudian untuk VR line to line-nya sama dengan VR line to line per akar 3 sama dengan 13.800 volt per akar 3. 13,800 volt per akar 3 sama dengan 7.976,9 volt. Nah, kemudian dengan menggunakan ini sebagai tegangan referensi, tegangan ujung pengirim dapat ditemukan. Sehingga VS-nya line to neutral sama dengan VR line to neutral plus IL plus ZL. Di mana VR line to neutral sama dengan 7.976,9 sudut 0 derajat volt. Untuk penyelesaian selanjutnya yaitu IL sama dengan IS sama dengan IR itu sama dengan IL
dikali cos theta R dikurang sin theta R, di mana 62,83 dikali 0,8 dikurang J 0,6, di mana di sini kita selesaikan sehingga hasilnya 62,83 dikali 0,8 dikurang J 0,6 sudut min 36,87 derajat volt. Kemudian impedansi L-nya sama dengan 6 tambah J20 sama dengan 20,88 sudut 73,3 derajat ohm. Nah, untuk VS line to netralnya yaitu 7976,9 sudut 0 derajat plus dikali dalam kurung 62,83 sudut min 36,87 derajat dikali 20,88 sudut 73,3 derajat. Sehingga hasilnya adalah 9065,95 sudut 4,93 derajat volt. Dan untuk VS line to line-nya yaitu akar 3 VS line to netral. Nah, akar 3 kita masukkan VS-nya tadi 9065,95 sudut 4,93 derajat plus 30 derajat. Sehingga hasilnya yaitu 15,684,09 sudut 34,93 derajat volt. Nah, untuk yang soal yang B yaitu faktor daya pada ujung pengirim, sehingga theta S-nya yaitu theta VS line to neutral, itu theta IS-nya sama dengan 4,9 derajat dikurang 3 min 36,87 derajat, sehingga hasilnya 41,8 derajat dan cos S-nya sama dengan 0,745 leading. Untuk soal yang C yaitu kehilangan tembaga atau yaitu kehilangan transmisi dari pengumpan. Nah, jadi pelosisnya itu dia karena 3 fasa berarti pelosis 3 flux. Nah, sama dengan 3 IL kuadrat dikali R sama dengan 3 dikali 6 2,83 kuadrat dikali 6. Sehingga perhitungannya hasilnya yaitu 72.056,96 watt atau 71.057 kilowatt. 71,057 kilowatt. Kemudian soal yang D yaitu daya pada ujung pengirim dalam kilowatt. Untuk PS 3 flux sama dengan PR 3 flux ditambah pilosis 3 flux sama dengan kita masukkan angkanya 1200 plus 71,057 kilowatt tadi sama dengan kita jumlahkan sehingga hasilnya 1271,057 kilowatt. Atau bisa juga kita untuk PS3-nya kita buat rumus akar 3 dikali VS line to line dikali IS kali cos theta S, di mana sama dengan akar 3 dikali 15,684,09 dikali 62,83 dikali 0,745 sehingga hasilnya sama yaitu 1270,073 kilowatt. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidran Pulungan dengan NIM 220402006. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sistem distribusi netral sambungan multiground 4 kabel. Pada gambar di samping ditunjukkan sebuah sistem distribusi netral sambungan 4 kabel multiground. Karena sistem ini memiliki keuntungan ekonomi dan operasi, sistem ini digunakan secara luas. Berbagai macam sekunder dapat berupa misalnya 120 per 240 volt 3 kabel fase tunggal, 120 per 240 volt 3 kabel 4 fase yang terhubung dalam delta, dan 120 per 240 volt 3 kabel 4 fase yang terhubung dalam delta terbuka, atau 3 fase 120 per 208 volt 3 fase 4 kabel yang terhubung dalam ground. Nah, sumber generator atau transformator station terletak di bagian kanan atas pada gambar, menunjukkan sumber daya utama yang dihubungkan dengan sistem distribusi. Gambar ini menampilkan
koneksi ke konfigurasi bintang dengan netral terhubung ke tanah atau ground. Lalu pada sistem ini menggunakan 4 kawat 3 fase ABC dan 1 netral N yang diilustrasikan pada jalur utama yang keluar dari sumber daya dan dihubungkan ke berbagai beban dan distribusi transformator. Lalu pada gambar juga ditunjukkan banyak transformator distribusi dengan koneksi ke ground. Beberapa transformator digambarkan dalam konfigurasi bintang dan open delta, digunakan untuk menyuplai daya pada tegangan seperti 120 per 208 volt dan 120 per 240 volt dengan 3 fase 4 kawat. Lalu surge arrestor yang terhubung ke jalur fase untuk melindungi sistem dari lonjakan tegangan. Surge arrestor ini membantu mencegah kerusakan akibat lonjakan arus yang tiba-tiba. Lalu ada ground yang digunakan untuk pembumian sistem, ditunjukkan di bagian bawah kiri. Elektroda ini penting untuk memastikan sistem tetap aman dengan mengalirkan arus bocor atau berlebih yang ke tanah. Ada juga water heater meter atau WHM yang digunakan untuk mengukur konsumsi daya, yang ditunjukkan pada contoh peralatan konsumen yang terhubung ke distribusi sekunder. Lalu ada berbagai distribusi sekunder dengan tegangan beragam yang terletak di bagian tengah di bawah gambar, yang memperlihatkan output tegangan yang disuplai ke beban konsumen seperti 120 per 240 volt, 3 fase 3 kawat dan 120 per 208 volt, 3 fase 4 kawat Y, dan lain-lain. Lalu ada juga pipa pipa air yang dibumikan. Pipa air yang dihubungkan ke ground di sisi kanan bawah ini berfungsi sebagai metode tambahan pembumian untuk meningkatkan keselamatan sistem. Jika sistem primer dan sekunder keduanya ada, konduktor yang sama digunakan sebagai sambungan netral untuk kedua sistem. Netral digroundkan di setiap trafo distribusi di berbagai tempat di mana tidak ada trafo yang terhubung, dan ke pipa air atau elektroda ground yang digerakkan ke setiap pintu masuk layanan pengguna. Netral sekunder juga digroundkan di trafo distribusi dan service drop atau SD. Nilai tipikal resistansi elektroda ground ini antara lain ada 5, 10, atau 15 ohm. Dalam kondisi apapun, nilai tersebut tidak boleh lebih besar dari 25 ohm. Biasanya, sistem pipa air logam yang umum memiliki nilai resistansi kurang dari 3 ohm. Sebagian dari arus beban yang tidak seimbang mengalir di kabel netral, dan sebagian lagi mengalir ke tanah dan atau sistem air. Biasanya ukuran konduktor yang sama digunakan untuk konduktor fase dan netral. Lalu ada contoh, yaitu asumsikan bahwa gambar rangkaian yang ditunjukkan pada gambar di bawah mewakili rangkaian satu fase jika variabel dimensi digunakan, mewakili rangkaian 3 fase seimbang jika variabel PU digunakan. R plus R tambah JX mewakili impedansi total saluran transformator. Faktor daya beban adalah cos theta sama dengan cos theta VR kurang cos theta I. Lalu kita diminta menentukan faktor daya beban yang membuat VD maksimum. Langsung saja pada penyelesaiannya, yaitu dengan menggunakan persamaan VD yang dimana itu I kali R cos theta dan X kali sin theta, dengan mengambil turunan parsialnya sehubungan dengan sudut theta dan menyamakan hasilnya dengan 0. Lalu didapatkan delta turunan VD terhadap X sama dengan I kali R cos theta tambah X sin theta, atau X per R sama dengan sin theta per cos theta sama dengan tan theta. Oleh karena itu didapatkan sudutnya yaitu tan inverse dari X per R. Dan dari segitiga impedansi yang ditunjukkan pada gambar berikut, faktor daya beban di mana VD maksimum yaitu cos theta max sama dengan cos theta dikali tan inverse per X per R. Lalu masuk contoh kedua, yaitu pertimbangkan sistem sekunder 3 fase 4 kawat 416 volt dengan beban per fase seimbang di A, B, dan C seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Lalu tentukan beberapa berikut ini, yaitu yang pertama A, hitung VD total atau kadang-kadang yang disebut regulasi tegangan dalam satu fasa lateral dengan menggunakan metode perkiraan. Yang kedua, hitung daya nyata per fase untuk setiap beban.
Yang ketiga, hitung daya reaktif per fase untuk setiap beban. Yang keempat, hitung output kilovolt ampere total 3 fase dan faktor daya beban transformator distribusi. Nah, berikut ditunjukkan dari skema distribusi berikut pada gambar. Untuk menjawab pertanyaan pertama itu menghitung PD total atau tegangan regulasi, kita dapat menggunakan persamaan yang pertama tadi, yaitu VD sama dengan I kali R cos theta plus X sin theta. Untuk setiap PD beban dihitung sebagai VDA, VDB, VDC seperti yang dapat dihitung seperti pada gambar berikut. Lalu kita dapat memasukkan nilai arus pada setiap beban pada setiap titik dan memasukkan nilai resistansi dan reaktansi masing-masing titik, sehingga didapatkan nilai VD total yaitu VDA plus VDB plus VDC yaitu 1,5 ditambah 2,02 ditambah 10,74 sama dengan 14,264 volt atau 14,26 volt per 240 yaitu sama dengan 0,0594 PU volt. Lalu kita dapat menghitung daya nyata per fase untuk setiap beban dengan persamaan berikut, yaitu VI kali cos theta. Kita perlu menghitung daya beban daya per fase pada setiap titik dan didapatkan daya total daya nyata per fase adalah 14,26 volt. Lalu daya reaktif per fase untuk setiap beban dapat dihitung dengan persamaan Q sama dengan VI kali cos theta, sehingga didapatkan total daya reaktif per fase adalah sigma Q sama dengan QA ditambah QB ditambah QC, yaitu 0 tambah 4,156 ditambah 5,232 sama dengan 9,389 kVAR. Oleh karena itu, output kilovolt ampere per fase dari trafo distribusi adalah S sama dengan akar dari P kuadrat ditambah Q kuadrat, sehingga didapatkan output kilovolt ampernya yaitu 22,457 kilovolt ampere. Dengan demikian, total dari output kilovolt ampere dari trafo distribusi tersebut pada 3 fase yaitu 3 dikali 22,457 yaitu 67,37 kilovolt ampere. Oleh karena itu, faktor daya beban trafo distribusi tersebut adalah cos P sama dengan sigma P per S sama dengan 20,4 per 22,457, sehingga didapatkan cos P-nya itu 0,908 dan cos P-nya itu lagging. Berikut adalah tabel single phase trafo distribusi 120 per 240 volt pada suhu 65 derajat yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal selanjutnya. Contoh yang ketiga, ya, pada sistem distribusi sekunder perumahan diasumsikan bahwa kapasitas trafo distribusi adalah 75 kV ampere. Semua sekunder dan layanan adalah fase tunggal 3 kawat dengan nominal 120 per 240 volt, dan semua SL adalah kabel XLPE, aluminium atau tembaga, dan SD adalah aluminium atau tembaga. Dan semua SD memiliki panjang 100 kaki dan semua SL memiliki panjang 200 kaki. Asumsikan faktor daya beban tertinggal rata-rata 0,9 dan faktor keragaman beban 100%. Dan tentukan berikut ini. Yang pertama, hitunglah beban total pada trafo dalam kilovolt ampere dan PU. Lalu hitunglah total VD kondisi tuna dalam PU pada meteran pelanggan yang paling terpencil dan parah untuk beban sistem maksimum tahunan yang diberikan. Langsung saja untuk menjawab pada pertanyaan pertama, yaitu dayanya kita harus menghitung pada setiap titik distribusi. Kita harus menjumlahkan daya pada setiap titik, yaitu 3 ditambah 2 ditambah 8 ditambah 6 pada titik pertama, dan 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 4 pada titik kedua,
dan 6 tambah 7 tambah 8 tambah 10 pada titik ketiga. Sehingga didapatkan eh, beban total pada transformator yaitu 72 kilovolt ampere. Dan arusnya kita dapat dapat menghitungnya dengan menggunakan daya yang kita dapatkan tadi dengan eh, kapasitas trafo yaitu 75 kilovolt ampere, sehingga didapatkan arusnya yaitu 0,96 PU ampere. Lalu untuk mencari total VD dalam PU pada meteran pelanggan yang paling terpencil dan parah, hitunglah VD pada trafo, saluran layanan, dan ST pelanggan yang paling terpencil dan parah. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan tabel yang tadi untuk menentukan resistansi dan reaktansinya. Lalu kita dapat menggunakan persamaan yang di awal tadi yaitu VD kali IR kali cos theta ditambah X sin theta. Nilai I tadi sudah didapatkan 0,96, lalu nilai R dapat kita gunakan pada tabel dapat kita gunakan pada tabel yang tadi yaitu ini kan rating trafonya 75 kilovolt ampere ya. Sehingga R-nya itu 0,0101 dan X-nya itu 0,143. Lalu kita masukkan ke persamaan yang tadi sehingga didapatkan VD-nya itu 0,0147 PU volt. Sehingga VD pada SL-nya itu yaitu K dikali I kali L per 10 pangkat 4. K-nya ini konstanta dapat kita gunakan pada tabel yang tadi juga yaitu didapatkan K-nya itu 0,0136 dan arusnya itu 129,17 dikali panjangnya itu 200 feet pada gambar yang tadi. Nih, 200 feet. Lalu didapatkan VD pada SL itu 0,03513 PU volt. Lalu kita harus menentukan VD pada SD yaitu dengan sama saja menggunakan persamaan yang tadi. Bedanya itu arusnya 41,67 sehingga didapatkan VD-nya itu 0,00070 PU volt. Oleh karena itu, total VD adalah sigma VD sama dengan VDT ditambah VDSL ditambah VDSD sehingga totalnya itu 0,0568 PU volt. Sekian pemaparan singkat dari materi saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Sakti Saragi dengan NIM 220402052. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang buku Toran Gonen yang berisi tentang distribusi sistem tenaga listrik. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan dari buku mulai dari halaman 345 sampai 354. Nah, dari halaman tersebut saya mengambil beberapa contoh soal. Yang pertama di sini ada example 7.9. Nah, dari contoh soal yang pertama ini, kita akan mengulik sebuah soal berdasarkan gambar 7.12, yaitu gambar yang ini. Nah, jadi pada gambar ini menunjukkan sistem distribusi grounded wave 3 fasa 4 kawat dengan netral multi ground yang disuplai oleh feeder express dan saluran utama. Jadi, dalam gambar tadi, seperti yang kita lihat di sini D dan juga S itu merupakan lebar dan panjang lateral primer di mana S jauh lebih besar daripada D. Dan beberapa yang diketahui di sini adalah di mana CB sama dengan CE atau sama dengan S per 2. Jumlah lateral primer dapat ditemukan sebagai S dan D.
area layaknya bentuk persegi atau S kuadrat memiliki kepadatan beban yang terdistribusi secara merata dan semua beban diasumsikan memiliki faktor daya yang lagging yang sama di setiap lateral primer. Seperti BA melayani area dengan panjang S dan lebar D. Jadi pada soal ini kita anggap bahwa D adalah kepadatan beban yang terdistribusi secara merata atau kilovolt ampere. Nah, di mana tegangan L sampai L adalah tegangan nominal yang merupakan tegangan dasar atau line to line kilovolt. Nah, di sini kita memiliki impedansi Rm tambah JXM adalah impedansi dari tiga fase ekspres dan saluran utama dalam rho per unit atau rho per unit panjang fasa. Nah, jadi dari informasi yang telah dipaparkan tadi, kita diminta untuk menemukan dari yang pertama feeder express atau FC, yaitu VD PUFC, lalu saluran utama CB, yaitu VD PUCB, dan lateral primer BA, yaitu VD PUBA. Nah, jadi hasil informasi tadi berasal dari gambar yang terpapar di sini, yaitu gambar 7.12, di mana yang pertama kita mencari total beban KVA yang dilayani, di mana dengan rumus D kali S kuadrat dikali KVA. Lalu ada F sama dengan D dikali S kuadrat per akar 3 dikali VLL. Lalu ada VD di mana ada I dikali impedansi dikali IF. Oleh karena itu, seperti yang diminta yang pertama, PUFC atau feeder expressnya yang memiliki rumus D dikali S kuadrat per akar 3 dikali VLL. Nah, ini akan dikalikan dengan impedansinya, yaitu Rm cos theta dan Xm sin theta. Yang dikalikan dengan akar 3 per 1000 dikali VLL dikali zeta dikali S. Nah, di sini memiliki hasil sama dengan zeta dikali D dikali S pangkat 3 per 1000 dikali VLL, lalu dikalikan dengan impedansinya. Nah, kemudian yang kedua kita akan mencari VD PUCB-nya, yaitu saluran utama CB. Di mana kita akan memasukkan nilai-nilainya ke dalam rumus yang menghasilkan 1/2 dikali D dikali S kuadrat per akar 3 dikali VLL, lalu dikalikan kembali dengan impedansinya yaitu Rm cos theta tambah Xm sin theta. Lalu dikalikan lagi dengan akar 3 per 1000 dikali VLL, lalu dikalikan 1/4 dikali S. Di mana hasilnya menjadi D dikali S pangkat 3 per 8000 dikali V kuadrat LL, lalu dikalikan kembali dengan impedansinya. Nah, yang terakhir kita akan menemukan lateral primer BA di mana atau sama dengan DPUBA yang di mana nilai-nilai dari informasi tadi kita masukkan ke dalam rumus sehingga menjadi di mana D dikali DS per akar 3 dikali VLL dan kembali dikalikan dengan impedansinya yaitu R cos theta dikali X sin theta dikalikan dengan akar 3 per 1000 dikali VLL dikali setengah kali S, di mana hasilnya menjadi D besar dikali D kecil dikali S kuadrat per 2000 dikali V kuadrat LL. Lalu dikalikan kembali dengan impedansinya. Lalu di sini kita memiliki contoh soal selanjutnya, yaitu sampel 7.10. Nah, untuk soal ini kita mendapatkan informasi dari gambar 7.13, yaitu gambar seperti ini, di mana dari gambar tersebut kita mendapatkan beberapa informasi seperti bahwa area layanan ini berbentuk persegi atau A sama dengan mi kuadrat dengan kepadatan beban yang terdistribusi secara merata. Dari dari kabel tembaga saluran udara 4/0 AWG dari A sampai ke B. Ada banyak lateral lateral primer yang berdekatan yang tidak ditunjukkan pada area layanan tersebut. Nah, di sini kita akan menggunakan kurva VD yang telah dihitung sebelumnya dari gambar 4.17 jika berlaku. Gunakan tegangan primer nominal yaitu 7.620 per 13.200 volt untuk sistem terhubung Y tanah 3 fasa 4 kawat. Asumsikan pada pemuatan puncak kepadatannya beban adalah 1000 kVA per mi kuadrat dan beban lumnya adalah 2000 kVA. Dan bahwa pada pemuatan puncak kepadatan beban adalah 333 kVA per mi dan beban lum masih pada 2000 kVA. Nah, setelah beban digumpalkan, Pak,
setelah beban digumpalkan pada pabrik industri kecil yang bekerja 3 shift sehari, tegangan bus gardu yang ada adalah 1025 PUV dari 7620 volt dasar. Dan beban puncak pada 1000 PUV selama beban puncak mati. Nah, di sini kita memiliki informasi selanjutnya di mana trafo yang kita miliki ini terletak di antara bus C sampai ke D dan memiliki peringkat 3 fasa 2000 kilovolt ampere dan tegangan tinggi pengenal delta 13.200 volt dan tegangan rendah pengenal Y yang berada pada 277 per 480 volt. Ini memiliki impedansi 0 tambah J 0,05 PU berdasarkan peringkat transformator itu. Lalu transformator ini disadap untuk menaikkan tegangan rendah 5% relatif terhadap tegangan tinggi, yaitu rasio putaran udara yang digunakan adalah 7620 per 277 dikali 0,95. Gunakan informasi dari Lalu kita gunakan informasi yang telah kita dapatkan tadi untuk mencari atau menentukan VD dari gardu induk ke titik A, dari A ke B, dari B ke C, dan dari C ke D pada bagian utamanya. Nah, yang pertama kita harus menentukan beban yang terhubung di area layanan berbentuk persegi tersebut, di mana memiliki rumus daya daya yang digunakan sama dengan D dikali AN. Seperti yang kita tahu dayanya yaitu 1000 dikali 4 sehingga beban yang terhubung pada area layanan adalah 4000 kilovolt ampere. Dengan demikian, total beban kilovolt ampere pada utama adalah yaitu beban yang telah kita cari sebelumnya itu 4000 ditambah 2000 sehingga menghasilkan total bebannya itu 6000 kVA. Lalu untuk tembaga 4 per 0, di mana konstanta atau K ditemukan sebagai 0,0003, oleh karena itu presentasi VD dari gardu induk ke titik A adalah yaitu sama dengan K dikali SM atau daya tadi dikali 1. Nah, di mana sehingga menghasilkan 0,0003 dikali 6000 dikali 1 sehingga hasil dari konstanta K ditemukan 148% volt atau 0,018 PUV. Lalu kita akan mencari persentase VD dari titik A ke titik B, di mana persentasinya memiliki rumus K dikali daya total tadi, dikali 1, dikali K lagi, dikali daya loom, dan dikali daya 1. Nah, kita tinggal memasukkan nilai dari informasi tadi, yaitu 0,003 dikali 4000, dikali 1, ditambah 0,0003, dikali 2000, dikali 2. Sehingga hasil persentase VD dari titik A ke B adalah 2,4% atau 0,024 PUV. Lalu kita akan mencari VD dari titik C ke bus D, di mana pertama arusnya sama dengan 2000 kilovolt ampere per akar 3 dikali VLL pada titik C seperti pada rumus sebelumnya. Di mana kita masukkan VLL-nya adalah 0,947 dikali 13.200 volt. Sehingga hasil dari arusnya adalah 92.373 ampere. Nah, untuk mencari persentase VD dari titik C ke bus D, pertama kita harus menentukan rumusnya dulu, menentukan arusnya terlebih dahulu, di mana arusnya memiliki rumus 2000 kV ampere tadi dibagi dengan akar 3 dan dikalikan dengan VLL pada titik C. Kita akan memasukkan nilainya di mana 2000 kV ampere dibagi akar 3 dikali 0,947 dikali 13,2 kV, di mana hasilnya adalah 92.373 ampere. Lalu kita akan mencari arus pada titik B, yaitu dengan rumus 2000 kV ampere tadi, dibagi akar 3 dan dikalikan dengan 13.200 volt. Jadi hasil arus pada titik B adalah 87.477 ampere. Lalu untuk arus PU-nya, sama dengan arus yang pada titik C dibagi arus pada titik B, yang menghasilkan arus sebesar 1056 PU ampere. Jadi untuk mencari persen pada VD bus D, pertama-tama dapat ditemukan PU sebagai di mana VD pada titik C menuju titik D sama dengan arus dikali R cos theta tambah X sin theta per VB dikali PUV. Tetapi karena tegangan rendah telah disadap seperti pada informasi tadi, disadap sebanyak 5%, sehingga VD dari C ke D sama dengan I dikali R cos theta dikali X sin theta per VB dikurang 0,05 PUV.
Oleh karena itu, VD dari C ke D sama dengan 1056 dikali 0,9, yaitu 1056 ini adalah arus yang kita temukan pada rumus sebelumnya. Lalu kita memasukkan impedansinya yaitu 0 dikali 0,9 ditambah 0,05 ditambah 0,4359. Dan di mana VB-nya 1,0, lalu dikurang dengan persentase sadap tadi yaitu dikurang 0,05. Sehingga hasil VD dari C ke D adalah minus 0,0267 PUV atau persentase VCD-nya adalah minus 2,67% V. Di sini tanda negatif VD menunjukkan bahwa itu sebenarnya adalah kenaikan tegangan daripada VD. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada bagian contoh soalnya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, saya Akil Gilang Supriyatna. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan metode untuk analisis atau menganalisis biaya distribusi. Jadi metode untuk analisis biaya distribusi listrik digunakan untuk mengevaluasi total biaya yang terkait dengan perencanaan, pengoperasian, dan juga pemeliharaan sistem distribusi listrik. Untuk membuat pemilihan ukuran feeder yang berarti, teknisi distribusi harus membuat studi biaya yang terkait dengan feeder di samping pertimbangan VD dan kehilangan daya. Analisis biaya untuk setiap ukuran feeder harus mencakup yang pertama, biaya investasi dari feeder yang terpasang, 2. Biaya energi yang hilang karena kerugian E/R dalam konduktor feeder, dan yang ketiga itu biaya permintaan, yaitu biaya kehilangan kapasitas sistem yang bermanfaat, termasuk pembangkitan, transmisi, dan juga sistem distribusi. Untuk mempertahankan kapasitas sistem yang memadai guna memenuhi kerugian E/R dalam konduktor feeder distribusi. Oleh karena itu, total biaya tahunan feeder dari ukuran feeder tertentu dapat diekspresikan sebagai TAC sama dengan AIC ditambah AIC ditambah ADC per satuan dolar per mil. Berikut ini merupakan tabel E/R atau loss atau kerugian E/R pada konduktor dalam satuan kWh per mil per tahun pada sistem distribusi dengan tegangan 7,2 per 12,5 kV dan faktor beban 0,6. Tabel ini menunjukkan rugi-rugi daya akibat resistansi konduktor atau disebut sebagai rugi E/R yang terjadi saat arus listrik mengalir pada berbagai jenis konduktor, termasuk tembaga dan aluminium ACSR, dalam sistem distribusi. Rugi-rugi ini dihitung berdasarkan puncak beban tahunan atau annual peak load dalam kilowatt untuk berbagai ukuran konduktor. Tabel ini menyediakan data sistem fase tunggal atau single phase, sistem dengan fase V atau V phase, dan sistem 3 phase atau 3 phase. Beberapa catatan terkait tabel ini. Tabel ini dihitung dengan asumsi faktor daya PF sebesar 90%. Jika ini menyesuaikan untuk faktor daya lain, nilai dalam tabel ini harus dikalikan dengan faktor K sama dengan 90 kuadrat per PF kuadrat. Jika digunakan pada tegangan 7,62 per 13,2 kV. Nilai tabel ini perlu dikalikan dengan 0,893 dan untuk tegangan 14,4 per 24,9 kV dikalikan dengan 0,25. Lanjut dari metode analisis biaya distribusi, di mana TAC adalah total biaya setara tahunan dari feeder dolar per mil. AIC adalah nilai tahunan dari biaya investasi feeder yang terpasang atau dolar per mil juga. AIC adalah nilai tahunan dari biaya energi karena kerugian E/R pada konduktor feeder, dolar per mil, dan ADC adalah nilai tahunan dari biaya permintaan yang terjadi untuk mempertahankan kapasitas sistem yang memadai guna memenuhi kerugian E/R pada konduktor feeder. Bagian
76.1 itu ada biaya setara tahunan investasi. Yang pertama itu nilai tahunan dari biaya investasi dari ukuran feeder tertentu dapat dinyatakan sebagai AIC sama dengan ICF kali IF per satuan dolar per mil, di mana IC adalah nilai tahunan dari biaya investasi ukuran feeder tertentu, ICF adalah biaya feeder yang terpasang, dan IF adalah tingkat biaya tetap tahunan yang berlaku untuk feeder. Praktik jelas umum adalah untuk memasukkan biaya modal, depresiasi, pajak, asuransi, dan pengeluaran operasi dan pemeliharaan ONM dalam tingkat biaya tetap tahunan atau yang disebut tingkat pembawah. Nilainya diberikan dalam bentuk desimal. Ekuivalen tahanan dari biaya investasi AIC adalah perhitungan yang digunakan untuk menentukan berapa biaya tahunan yang diperlukan untuk membiayai feeder listrik dan berbagai total biaya instalasi. AIC menggabungkan biaya feeder itu sendiri dan faktor biaya tahunan yang mencakup biaya seperti modal. Formula ini membantu perusahaan listrik dalam menghitung berapa besar biaya tahunan yang harus dialokasikan untuk mempertahankan saluran feeder listrik. Bagian 76.2 yaitu biaya setara tahunan. Dan nilai tahunan dari biaya energi karena kerugian E/R dalam konduktor feeder dapat dinyatakan sebagai AEC sama dengan 3 E/R dikali EC dikali FLL dikali FLSA dikali 8760, di mana AEC adalah nilai tahunan dari biaya energi karena kerugian E/R pada konduktor feeder, EC adalah biaya energi, FLL adalah faktor lokasi beban, FLS adalah faktor rugi-rugi, dan FLSA adalah faktor allowance rugi-rugi. Faktor lokasi beban dari feeder dengan beban yang didistribusikan secara merata dapat dinyatakan sebagai FLL sama dengan S per L, di mana FLL adalah faktor lokasi beban dalam bentuk desimal, S adalah jarak titik pada feeder di mana total beban feeder dianggap terkonsentrasi untuk tujuan menghitung kerugian E/R, dan I adalah panjang total feeder. Faktor rugi-rugi dapat didefinisikan sebagai rasio rata-rata rugi daya tahunan terhadap rugi-rugi daya puncak tahunan dan dapat dihitung kira-kira untuk area perkotaan sebagai FLS sama dengan 0,3 dikali FLD ditambah 0,7 kali F²LD. Dan untuk area pedesaan itu FLS sama dengan 0,16 dikali FLD dikali 0,84 dikali F²LD. Faktor toleransi rugi-rugi adalah faktor alokasi yang memungkinkan adanya tambahan rugi-rugi yang terjadi pada seluruh sistem tenaga listrik akibat transmisi daya dari pembangkit listrik ke gardu distribusi. Faktor-faktor ini digunakan untuk memperkirakan biaya total yang disebabkan oleh rugi-rugi daya pada feeder, membantu perencanaan dan operator listrik dalam menentukan biaya operasional terkait rugi-rugi energi dalam sistem distribusi listrik. 76.3 itu biaya setara tahunan. Biaya setara tahunan permintaan. Nilai tahunan dari biaya permintaan yang diperlukan untuk menjaga kapasitas sistem yang memberi guna memenuhi kerugian E/R pada konduktor feeder dapat dinyatakan sebagai ADC dikali 3 E/R kali FLL kali FPR dikali FR dikali FLSA dikali CG kali IG ditambah CT kali IT ditambah CS kali IS, di mana ADC adalah nilai tahunan dari biaya permintaan yang diperlukan untuk menjaga kapasitas sistem yang memadai guna memenuhi kerugian E/R dalam konduktor feeder. Yang mana FLL adalah faktor lokasi beban, FPR adalah faktor tanggung jawab puncak, FR adalah faktor cadangan, FLSA adalah faktor toleransi rugi-rugi, CG adalah biaya dari sistem pembangkitan, CT adalah biaya dari sistem transmisi, CS adalah biaya dari gardu distribusi, IG adalah tingkat biaya tetap tahunan yang berlaku untuk sistem pembangkitan, IT adalah tingkat biaya tetap tahunan yang berlaku untuk sistem transmisi, dan IS adalah tingkat biaya tetap tahunan yang berlaku untuk gardu distribusi.
Faktor cadangan adalah rasio dari total kapasitas pembangkitan terhadap total beban dan rugi-rugi yang disuplai. Faktor tanggung jawab puncak adalah nilai per unit dari kerugian feeder puncak yang bersamaan dengan permintaan puncak sistem. Persamaan di atas digunakan untuk menghitung biaya tahunan setara dari kebutuhan kapasitas sistem untuk mengatasi kerugian daya pada konduktor feeder dalam sistem distribusi listrik. Biaya tersebut mencakup komponen dari sistem pembangkitan, transmisi, dan distribusi, serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti lokasi beban, tanggung jawab puncak, dan lain sebagainya. Lanjut, biaya tahunan yang diratakan. Secara umum, biaya energi dan permintaan serta bahkan biaya O&M dapat bervariasi dari tahun ke tahun selama periode waktu tertentu, seperti yang ditunjukkan pada gambar 7.16. Oleh karena itu, perlu untuk meratakan biaya-biaya ini selama masa ekonomi yang diharapkan dari feeder. Berikut gambar dari 7.16. Jadi, pada bagian ini menjelaskan metode untuk menghitung biaya tahunan yang diratakan dalam perencanaan sistem distribusi listrik. Biaya tahunan ini mencakup pengeluaran yang tidak merata dari tahun ke tahun dan meratakannya menjadi jumlah yang sama setiap tahun. Yang membantu dalam evaluasi biaya proyek jangka panjang dengan lebih mudah. Persamaan ini mempertimbangkan nilai waktu dari uang dengan memperhitungkan tingkat bunga dan umur ekonomis proyek. Jadi gambar A merupakan diagram aliran biaya tahunan yang tidak diratakan dan B adalah diagram aliran biaya tahunan yang diratakan. Jadi di mana A adalah biaya tahunan yang diratakan, F adalah biaya tahunan yang tidak diratakan, N adalah umur ekonomi, I adalah tingkat bunga. Faktor nilai sekarang atau present worth atau ekuivalen dari faktor jumlah masa depan yang juga disebut sebagai faktor diskon satu kali pembayaran dinotasikan sebagai PF kali J per FP kali J adalah nilai sekarang atau ekuivalen sekarang dari faktor jumlah di masa depan dengan tingkat bunga I dan umur ekonomi N tahun yang juga dikenal dengan faktor diskonto pembayaran tunggal mewakili nilai dari jumlah masa depan dengan mempertimbangkan tingkat bunga I dan umur ekonomis N. Dan AP kali N per PA kali N adalah nilai dari uniform dari faktor jumlah sekarang yang juga dikenal sebagai faktor pemilihan modal, mewakili nilai sekarang dari pembayaran seri yang uniform selama umur ekonomis N tahun. Berikut rumusnya yang di atas tadi. Jadi lanjut pada bagian contoh. Contoh titik 15 yang mana misalkan data berikut telah dikumpulkan untuk sistem dari perusahaan NL dan NP. Panjang feeder sama dengan 1 mil, biaya energi 20 mil per kWh, biaya sistem pembangkit 200 US per kilowatt, biaya sistem transmisi $65 per kilowatt, biaya substation distribusi $20 per kilowatt, tarif biaya tetap tahunan untuk pembangkitan 0,21, tarif biaya tetap tahunan untuk transmisi 0,18, tarif biaya tetap untuk substation 0,18, tarif biaya tetap tahunan untuk feeder 0,25, tingkat bunga 12%, faktor beban 0,4, faktor kompensasi kerugian 1,03, faktor cadangan 1,15, faktor tanggung jawab puncak 0,82. Pada tabel 76 menyediakan data biaya untuk konduktor ACSR yang umum digunakan di daerah pedesaan pada tegangan 12,5 dan 24,9 kV. Tabel 77 menyediakan data biaya untuk konduktor ACSR yang umum digunakan di daerah perkotaan pada tegangan 12,5 dan 34,5 kV. Berdasarkan data yang diberikan, kembangkan nomograf yang dapat dengan mudah digunakan untuk menghitung total biaya
tahunan ekivalen dari feeder dalam dolar per mil. Jadi dari solusi dengan menggunakan data yang diberikan dan data tambahan serta persamaan yang tepat dari bagian 7.5, nomograf berikut telah dikembangkan. Gambar 7.17 dan 7.18 memberikan nomograf untuk menghitung total biaya tahunan ekivalen dari feeder ACSR dengan berbagai ukuran untuk daerah pedesaan dan perkotaan masing-masing dalam ribuan dolar per mil. Berikut merupakan tabel titik 76 dari pedesaan atau rural area, yang mana dari dan ini adalah tabel dari urban area atau daerah perkotaan. Jadi kesimpulan dari gambar tabel yang ada itu yang pertama itu perbedaan biaya signifikan antar daerah pedesaan dan juga perkotaan. Instalasi daerah perkotaan sekitar 3 kali lebih mahal dibanding pedesaan. Total biaya di perkotaan hampir 2-3 kali lipat dibanding pedesaan. Hal ini disebabkan kompleksitas instalasi dari standar dan standar keamanan yang tinggi di perkotaan. Yang kedua itu pengaruh ukuran konduktor. Semakin besar ukuran konduktor dari 4 ke 477 kW per mil, biaya material meningkat, biaya instalasi meningkat, total biaya feeder meningkat. Namun konduktor lebih besar memiliki kapasitas daya lebih tinggi. Yang ketiga itu dampak level tegangan. Sistem 24,9 kV umumnya memiliki biaya sedikit lebih tinggi dibanding 12,5 kV. Perbedaan biaya ini relatif kecil dibanding perbedaan biaya antara pedesaan dan perkotaan. Yang keempat itu faktor ekonomis. Biaya tetap tahunan bervariasi 18-25%. Faktor beban 0,4 menunjukkan penggunaan sistem rata-rata. Faktor rugi-rugi 1,03 mengindikasikan efisiensi sistem yang cukup baik. Yang kelima itu implikasi untuk perencanaan. Pemilihan konduktor harus mempertimbangkan lokasi, kebutuhan beban, biaya total jangka panjang, dan efisiensi sistem. Kesimpulan dari data dan juga grafik yang di sini memberikan panduan komprehensif untuk perencanaan sistem distribusi listrik dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis serta perbedaan karakteristik antar daerah pedesaan dan perkotaan. Pemilihan konduktor dan desain sistem harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik lokasi dan pertimbangan ekonomi jangka panjang. Contoh berikutnya itu perusahaan listrik dan penerangan NPNL diminta untuk melayani kawasan pemukiman yang baru dibangun. Ada dua kemungkinan rute untuk pembangunan jaringan listrik yang diperlukan. Rute A panjangnya 18 mil dan mengelilingi danau. Diperkirakan bahwa jaringan listrik yang diperlukan akan menelan biaya $8.000 per mil untuk pembangunan dan $350 per mil per tahun untuk perawatan. Nilai sisa akan menjadi $1.500 per mil pada akhir masa manfaatnya selama 20 tahun. Di sisi lain, jalur B memiliki panjang 6 mil dan merupakan jalur bawah laut yang melintasi danau. Diperkirakan bahwa jalur bawah laut yang dibutuhkan menggunakan kabel listrik bawah laut akan menelan biaya. Biaya pembangunan ada $21.000 per mil dan biaya pemeliharaan adalah $1.200 per mil per tahun. Nilai sisa atau salvage value adalah $6.000 per mil pada akhir 20 tahun. Asumsikan bahwa tarif biaya tetap adalah 10% dan pajak properti tahunan atau ad valorem adalah 3% dari biaya awal setiap jalur listrik. Gunakan tabel ekonomi teknik dan tentukan alternatif paling ekonomis. Jadi yang telah dianalisis pada rute A dan rute B meliputi yang pertama itu di area perumahan baru. Yang pertama itu di rute A atau jalur rute A di jalur overhead atau jalur udara.
panjang 18 mil, rute mengelilingi danau, biaya konstruksi $8.000 per mil, biaya pemeliharaan $350 per mil per tahun, nilai sisa setelah 20 tahun itu $1.500 per mil. Rute B itu jalur bawah air, panjang 6 mil, melewati bawah danau, biaya konstruksi $21.000 per mil, biaya pemeliharaan $1.200 per mil per tahun, nilai sisa setelah 20 tahun $6.000 per mil. Yang kedua itu perhitungan rute A jalur overhead. Biaya awal itu P sama dengan $8.000 per mil dikali 18 mil sama dengan $144.000. Nilai sisa F sama dengan $1.500 per mil dikali 18 mil sama dengan $27.000. Biaya tahunannya itu A1 atau biaya modal $144.000 dikali 0,1174 kurang $27.000 dikali 0,0174 sama dengan 16.044.3. Pada A2 itu pajak dan pemeliharaan sama dengan 144.000 dikali 3% tambah 350 per mil dikali 18 mil sama dengan 10.620. Total biaya tahunan itu sama dengan 27,063. Yang ketiga itu perhitungan rute B atau jalur bawah air. Biaya awal itu P sama dengan 21.000 per mil dikali 6 mil sama dengan 126.000. Nilai sisa F sama dengan 6.000 per mil dikali 6 mil sama dengan 36.000. Biaya tahunan A1 itu 14.171. A2 itu 10.980. Total biaya tahunan itu mencapai 25.151. Kesimpulannya yaitu rute B atau jalur bawah air lebih ekonomis dengan biaya tahunan 25.151 dibanding rute A dengan biaya tahunan 27.063. Selisih biaya tahunan itu $1.921. Berikut grafik yang ditampilkan menunjukkan biaya tahunan ekuivalen total untuk berbagai jenis konduktor ACSR di daerah perkotaan yang dapat membantu dalam pemilihan konduktor yang optimal berdasarkan kebutuhan beban. Meskipun rute B memiliki biaya konstruksi per mil yang lebih tinggi, total biaya tahunannya lebih rendah karena jaraknya lebih pendek. Ini menunjukkan bahwa rute terpendek melalui danau adalah pilihan yang lebih ekonomis dibanding rute yang lebih panjang mengelilingi danau. Selanjutnya itu ada di contoh 7.17, gunakan data pada contoh 6.6 dan asumsikan bahwa tingkat biaya tetap adalah 0,15 dan nilai sisa diperkirakan 0 pada akhir masa pakai 30 tahun untuk setiap alternatif. Namun nilai sisa untuk jalur kapasitas 9 MV adalah $2.000 pada akhir tahun ke-10. Gunakan metode 30 tahun dan tentukan hal-hal berikut. Yang pertama itu B tahunan setara dari jalur kapasitas 9 MV adalah 18.276 mil per tahun. Yang B itu atau A2-nya itu $22.845. Yang C itu biaya tahunan setara dari jalur kapasitas 15 MV adalah $25.718,92. Seperti yang dapat dilihat, opsi peningkatan masih merupakan pilihan yang terburuk. Selain itu, jika mempertimbangkan kapasitas 9 MV versus 15 MV, membangun jalur kapasitas 15 MV dari awal masih merupakan pilihan terbaik. Mungkin itu saja bagian saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang contoh 7.17. Di mana di sini di contoh ini diasumsikan bahwa tingkat biaya tetap adalah 0,15 dan nilai sisa yang diperkirakan 0 pada akhir masa pakai 30 tahun untuk setiap alternatif.
Namun nilai sisa untuk jalur kapasitas 9 MVA adalah $2.000. Pada akhir tahun ke-10, gunakan periode studi 30 tahun dan tentukan hal-hal berikut. Yang dimana di sini tuh yang A adalah biaya tahunan setara dari jalur kapasitas 9 MVA, yang B di sini biaya tahunan setara dari jalur kapasitas 15 MVA, yang C di sini biaya tahunan setara dari opsi peningkatan jika peningkatan akan dilakukan pada akhir tahun ke-10, maka kita gunakan nilai rata-rata $5.000 pada akhir tahun ke-20 untuk jalur peningkatan 15 MVA yang baru. Untuk solusinya di sini sudah ada, yang dimana seperti yang dapat dilihat di sini, peningkatan masih merupakan pilihan yang buruk. Selain itu, jika mempertimbangkan kapasitas 9 MVA versus 15 MVA, membangun jalur kapasitas 15 MVA dari awal masih merupakan pilihan yang terbaik. Nah, di sini tuh ada sebuah gambar P7.1, di mana di dalam rangkaian ini tuh kita memiliki sebuah transformator distribusi yang terhubung ke 3 beban. Setiap beban memiliki impedansi kompleks dan arus serta faktor daya yang berbeda. Impedansi kompleks ini tuh dinyatakan dalam bentuk ohm, di mana ohm ini adalah impedansi resistif dan sudut fasa. Untuk menghitung daya listrik dan daya reaktif power untuk setiap beban, kita menggunakan rumus daya listrik S sama dengan V kali I. Reactive power sama dengan Q sama dengan V kali I sin theta, di mana sudut fase antara tegangan dan arus kini kita mengasumsikan tegangan pada transformator distribusi adalah 230 volt. Kemudian kita menghitungkan daya listrik dan reactive power untuk setiap beban dengan masukkan nilai-nilai yang diberikan dalam rumus tersebut. Oke, ini sama di gambar tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.